Jadi sebelumnya kita udah belajar bahwa pemeriksaan itu dibagi berbagai macam berdasarkan bermacam-macam. Jadi misalnya berdasarkan tujuan, pemeriksaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Terus yang kedua, pemeriksaan untuk tujuan lain. Nah, sebelumnya kita juga udah belajar berdasarkan lokasi, ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor. Terus berdasarkan frekuensi, ada pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan khusus. Nah, yang pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, yang frekuensinya itu benar-benar tidak pasti. Jadi kalau dia risikonya rendah, ya mungkin selamanya itu tidak akan pernah diperiksa. Itu pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko. Terus ada pemeriksaan all tax atau seluruh jenis pajak. Jadi seluruh jenis pajak itu maksudnya PPh badan. Nah, nanti PPh badan itu, misalkan Mas Mbak itu meriksa PPh badan, Mas Mbak juga harus memeriksa pajak pungutan, pajak potongan dan pungutan, PPh pajak penghasilan, potongan dan pungutan. Jadi apabila Mas Mbak ini melakukan pemeriksaan all tax, seluruh jenis pajak, nanti yang diperiksa itu adalah PPh misalkan badan, PPh badan, terus PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 29. Nah, PPh badan itu ya PPh untuk badan, ya PPh dari wajib pajak badan tersebut. Nah, kalau PPh 21 itu PPh berupa pajak penghasilan untuk karyawannya. Nah, nanti kalau misalkan Mas Mbak ini melakukan pemeriksaan all tax, itu juga memeriksa PPh 21-nya. Terus ada PPh 22. PPh 22 ini pajak penghasilan pungutan. Jadi misalkan wajib pajak badan yang Mas Mbak diperiksa itu, dia itu misalkan sebagai sebagai misalkan pom bensin, atau ini yang PPh 22 itu contoh lain misalkan bertransaksi dengan pemungut. Nanti Mas Mbak itu dipotong PPh 22. Bertransaksi dengan pemungut itu contohnya misalkan membeli BBM ke Pertamina atau yang lain. Terus PPh 23 itu PPh untuk jasa ke pihak kedua. Jadi misalkan contohnya misalkan perusahaan Mas Mbak yang diperiksa itu dia memberikan jasa misalkan manajemen. Nah, itu si bayarnya, pembelinya itu wajib mengut PPh 23. Jadi ada objek-objek penghasilan yang dikenakan PPh 23. Jadi PPh 23 itu pajak penghasilan yang dikenakan kepada objek PPh 23. Jadi nggak semua penghasilan dikenakan objek PPh 23. Terus PPh 25. PPh 25 itu cicilan angsuran bulanan. PPh 29 kurang bayar, lebih bayar. Seperti itu. Terus kalau misalkan Mas Mbak itu hanya memeriksa satu jenis pajak, misalnya PPh 21 aja, nah itu berarti pemeriksaan yang bertujuan untuk memeriksa hanya satu jenis pajak, jadi bukan all tax. Terus berdasarkan pusat cabang, pemeriksaan itu ada pemeriksaan pusat dan ada pemeriksaan domisili. Nah, yang disebut domisili itu wajib pajak yang cabang. Jadi nanti di NPWP-nya itu
001 untuk cabang pertama, 002 cabang 2, 003 cabang 3. Jadi NPWP-nya sama persis kecuali 3 digit yang paling belakang itu menunjukkan cabang. Nah, kalau cabang itu tidak ada PPH badannya. Jadi misalkan PT apa ya? Misalkan Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri kantor pusatnya di Jakarta. Nah, kan di setiap kota itu ada cabang Bank Mandiri. Nah, nanti dia punya NPWP juga di cabangnya misalkan di kota Medan. Nanti PT Bank Mandiri Kota Medan. Nah, nanti dia punya NPWP sendiri di Kota Medan. Nah, dia bisa diperiksa oleh KPP Medan, tapi nanti yang diperiksa itu hanya jenis pajak tertentu, misalnya PPh 21 aja. Nah, kewajiban pajak PT Bank Mandiri Kota Medan itu nanti seluruh jenis pajak kecuali PPh badan, karena PPh badannya hanya ada di kantor pusatnya di Jakarta. Nah, itu seperti itu. Ada pajak pemeriksaan untuk PP domisili atau PP cabang dan untuk PP pusat. Nah, seperti itu. Nah, di layar bisa kita lihat peta konsep pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, itu ada penugasan, persetujuan atau instruksi pemeriksaan atau permintaan pemeriksaan WP lokasi. Ya, ini contohnya adalah WP lokasi. Nah, ini yang disebut WP lokasi biasanya adalah WP cabang domisili. Nah, pertama kali pemeriksaan itu diterbitkan, ya pertama kali biasanya ada daftar wajib pajak yang diminta untuk diperiksa. Terus setelah itu nanti diterbitkan SP2, surat perintah pemeriksaan pajak, yang SP2 itu isinya adalah nama wajib pajak yang akan diperiksa plus nama tim, rincian dari nama-nama timnya, ada supervisor, ketua tim, dan anggota tim. Terus tahap persiapan pemeriksaan. Nah, tahap persiapan pemeriksaan ini kalau sekarang online, realnya itu berupa input-input ke dalam sistem pemeriksaan. Terus tahap pelaksanaan pemeriksaan ini, nah ini dimulai dari menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak sampai penyelesaian penghitungan pajaknya, terus tahap pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Nah, nanti outputnya adalah SKP dan STP yang dasarnya adalah nota penghitungan. Jadi nota penghitungan ini ya penghitungan secara rinci. Nah, SKP STP ini nilai kurang bayarnya plus bunganya. Nah, apa beda SKP STP? SKP itu kan ada SKP KB, SKP KBT, SKP LB, SKPN. Nah, ini kurang bayarnya. Nah, STP itu biasanya misalkan terlambat lapor seperti itu. Jadi kalau kurang bayar ini plus sanksi bunganya. Jadi sanksi bunga plus kurang bayarnya nanti masuk di SKP, SKP KB atau SKP KBT. Nah, terus nanti kan dia biasanya suka ada mungkin SPT 25 yang terlambat atau PPh 21-nya yang terlambat lapor. Nah, itu masuk ke STP. Nah, di tahapan pelaksanaan pemeriksaan ini ada metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan. Nah, kemarin kalau nggak salah kita udah belajar standar pemeriksaan, ada standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Asersi manajemen dan tujuan audit terkait asersi manajemen. Nah,
Apa sih asersi manajemen? Nah, di layar bisa kita lihat asersi manajemen adalah pernyataan atau representasi yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi, akun terkait, dan pengungkapan di laporan keuangan. Jadi, representasi yang diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi, akun terkait, dan pengungkapan di laporan keuangan. Jadi maksudnya ini adalah pernyataan oleh perusahaannya, ya, manajemen perusahaan. Nah, kita lihat lebih jauh. Kategori asersi manajemen terdiri dari asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit, asersi tentang saldo akun pada akhir periode, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Jadi kalau misalkan di financial statement atau laporan keuangan komersial itu kan ada notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini semacam seperti itu, tapi yang diperuntukkan untuk pemeriksaan pajak. Nah, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa ada terkait keterjadian, occurrence, kelengkapan, completeness, akurasi, klasifikasi, dan cut off. Nah, kalau untuk pemeriksaan pajak itu, pada dasarnya pemeriksaan pajak itu sebenarnya mengenai laporan keuangan itu mengacu kepada PSAK. Jadi pemeriksaan pajak itu sebenarnya mengacu kepada PSAK, misalnya tentang aset, yang disebut aset itu apa. Nah, itu pengertiannya itu mengacu kepada PSAK. Terus juga misalnya mengenai penilaian, nah itu mengacu pada PSAK. Kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, terus ada pisah batas cut off. Nah, pemeriksaan pajak itu murni mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Nanti perbedaannya itu, selisihnya itu bisa menjadi perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Perbedaan tetap dan sementara itu merupakan perbedaan waktu. Jadi bisa menjadi temporary difference atau fixed difference. Nah, seperti itu. Nah, terus ada asersi tentang saldo akun. Terus ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Seperti itu. Nah, contoh asersi terkait dengan kelas transaksi. Begitu kita baca bareng-bareng ya. Begitu entitas melaporkan penjualan di laporan laba rugi komprehensif sebesar 500 miliar, maka manajemen telah menyatakan bahwa penjualan tersebut memang benar-benar terjadi. Nah, ini disebut asersi keterjadian. Tidak ada penjualan yang terjadi, tidak dimasukkan dalam penjualan tersebut. Asersi kelengkapan, tidak terdapat kesalahan perhitungan atau pencatatan jumlah dalam bukti atau pembukuan yang mendukung penjualan tersebut. Asersi keakuratan, transaksi penjualan telah diklasifikasikan dalam akun yang tepat sehingga tidak ada transaksi penjualan yang dicatat dalam akun pendapatan lainnya. Asersi klasifikasi dan transaksi penjualan tersebut memang telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Asersi pisah batas. Nah, ini contoh lagi asersi terkait dengan saldo akun. Begitu entitas melaporkan mesin sebesar 5 miliar dalam laporan posisi keuangan,
maka manajemen telah menyatakan bahwa mesin tersebut memang benar-benar ada, asersi eksistensi atau keberadaan. Tidak ada mesin yang memang ada tapi belum dilaporkan dalam jumlah tersebut, asersi kelengkapan. Mesin yang dilaporkan tersebut dinilai atau diukur dalam jumlah yang tepat, dan apabila terdapat penyesuaian karena penilaian berdasarkan standar akuntansi keuangan, maka hasil penilaian dicatat dengan tepat, asersi penilaian dan alokasi. Dan mesin yang dilaporkan tersebut memang merupakan milik entitas atau entitas memiliki hak untuk memiliki mesin tersebut, asersi hak dan kewajiban. Nah, ini asersi terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Jadi kalau secara praktek dulu pada saat saya melakukan pemeriksaan pajak itu memang ada laporan keuangan di mana ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan itu isinya mirip seperti asersi ini ya, asersi manajemen untuk setiap kategori transaksi. Sepertinya mungkin yang dimaksud asersi manajemen untuk setiap kategori transaksi ini mungkin catatan atas laporan keuangan. Kalau zaman dulu itu tidak ada tahapan-tahapan dalam pemeriksaan pajak atau ketentuan peraturan pemeriksaan pajak di mana wajib pajak itu harus menyampaikan catatan secara real, secara tertulis tentang asersi manajemen untuk setiap kategori transaksi. Nah, mungkin sekarang ini ada ketentuan tersebut ya. Nah, pentingnya pemeriksa pajak memahami asersi manajemen. Nah, kalau misalkan jadi di asersi ini, asersi manajemen kan nanti disebutkan misalnya wajib pajak menggunakan, misalkan wajib pajak badan yang dia melakukan perdagangan, kan dia kalau perdagangan ada inventory persediaan. Nah, nanti metode pencatatan inventory-nya kan bisa macam-macam. Ada misalnya first in first out atau last in first out. Nah, itu semuanya itu dinyatakan oleh wajib pajak atau oleh manajemen di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu merupakan asersi manajemen. Nah, itu sangat penting untuk diketahui oleh pemeriksa pajak supaya lebih mudah nanti dalam memahami akun-akun di setiap laporan keuangannya. Nah, pentingnya pemeriksa pajak memahami asersi manajemen. Setiap wajib pajak berkeinginan untuk meminimalkan beban pajaknya. Untuk meminimalkan beban pajak bisa dilakukan dengan cara menurunkan penghasilan bruto, baik berupa penjualan maupun pendapatan luar usaha, atau menaikkan biaya baik berupa harga pokok, penjualan, biaya usaha lainnya maupun biaya luar usaha. Perlu diwaspadai juga, wajib pajak melaporkan asetnya terlalu rendah atau understated, atau melaporkan kewajibannya terlalu tinggi atau overstated yang berdampak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan neto atau penghasilan neto dilaporkan terlalu rendah. Kalau aset dilaporkan terlalu rendah atau kewajiban dilaporkan terlalu tinggi, berarti kekayaan bersih dilaporkan terlalu rendah sehingga terdapat tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan. Hal ini merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Berdasarkan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terhutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang. Jadi asersi manajemen ini bisa dinyatakan dia menjelaskan semuanya ya, menjelaskan tentang kelas transaksi, peristiwa, tentang saldo akun, tentang penyajian dan pengungkapan. Jadi misalnya apa ya? Kalau keterjadian mungkin
Oh, kalau yang kecil apa ya contohnya? Kalau yang saya sekarang ini bisa sampaikan, contohnya klasifikasi. Nah, klasifikasi ini mungkin klasifikasi misalnya aset mana aset-aset yang diklasifikasikan sebagai aset tetap dan aset lancar. Jadi misalkan mobil. Nah, mungkin bagi perusahaan kayak misalkan perusahaan kecil, misalnya apa ya? Misalkan perusahaan perdagangan. Nah, dia tuh misalkan punya toko yang kecil. Nah, itu mobil itu diklasifikasikan sebagai misalnya aset tetap. Tapi ada wajib pajak lain, perusahaan besar bisa dia mengklasifikasikan mobil ini sebagai aset lancar. Jadi dibebankan sekaligus oleh wajib pajak. Nah, nanti kalau misalkan seperti itu ada kalau di laporan keuangan itu ada di note to financial statement. Nah, kalau di sini itu disebut asersi manajemen. Nah, nanti kalau seperti itu akan disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan. Nah, kebetulan tentang aset tetap ini ada ketentuan mengenai penyusutan. Nah, penyusutan antara PSAK dengan perpajakan itu berbeda. Jadi kalau PSAK kan aset itu bisa disusutkan sekaligus, walaupun misalkan manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Jadi misalkan mobil, manfaatnya kan dia lebih dari 1 tahun. Tapi PSAK itu membolehkan disusutkan sekaligus, diserahkan kepada wajib pajak. Jadi kan apakah dia disusutkan sekaligus atau disusutkan selama beberapa tahun, itu bagi wajib pajak kan berdasarkan pada valuasinya, nilainya. Nah, tapi kalau di perpajakan itu sudah ada ketentuan fixnya. Jadi sudah diatur di perpajakan itu bahwa misalkan mobil dikelompokkan sebagai kelompok berapa, disusutkan misalkan 4 tahun. Nah, itu mau perusahaan besar atau perusahaan kecil, kalau di pemeriksaan pajak itu, di ketentuan perpajakan, mobil disusutkan selama 4 tahun. Nah, nanti ada koreksi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu pentingnya pemeriksa pajak untuk membaca dan mengetahui asasi manajemen yang disampaikan oleh manajemen atau oleh wajib pajak. Terus contohnya nanti ini sebenarnya lumayan kompleks ya. Jadi misalkan ada wajib pajak pusat dengan cabang. Nah, mana yang diakui oleh pusat, mana contohnya lagi misalkan dengan afiliasi. Nah, mana yang diakui oleh perusahaan A, mana yang diakui oleh perusahaan afiliasinya. Nah, nanti itu lumayan rumit. Nah, terus assersi terkait dengan pengungkapan tadi udah ya. Jadi informasi keuangan dan informasi lainnya telah disajikan dan diuraikan secara tepat, serta pengungkapan telah dinyatakan secara jelas. Nah, ini sebenarnya pemeriksaan pajak itu untuk penyajian pengungkapan ini cenderung mengikuti ketentuan PSAK. Nah, ini ada contohnya, misalkan jasa konstruksi. Nah, kalau di PSAK itu, jasa konstruksi itu jadi misalkan perusahaan itu membangun bangunan. Nah, itu pembebanannya itu proporsional. Jadi
wajib pajak itu membebankan biaya konstruksi itu ketika dia melakukan pembangunan gedung proporsional. Nah, jadi misalkan pembangunan gedungnya itu 20%. Nah, nanti yang diakui oleh biaya konstruksi ya 20%. Nah, tapi di pajak, pajak kan kalau untuk biaya konstruksi itu ada PPh final. Nah, pajak itu bedanya itu selain juga mengakui proporsional, juga bahwa ketika misalnya biaya konstruksi itu dibayar di depan, misalkan pembangunan konstruksi 20%, tapi perusahaan sudah mengeluarkan uangnya itu sebesar 30%. Nah, nanti yang dikenakan pajak itu yang 30%. Jadi mana yang lebih dulu antara pembebanan dengan pembayaran. Kalau sudah dibayarkan dulu ya berarti itu yang dikenakan pajaknya walaupun realisasinya akrualnya pembangunannya itu 20%. Nah, seperti itu. Nah, itu pentingnya pemeriksa pajak mengetahui tentang asersi manajemen. Nah, tujuan audit terkait dengan transaksi. Nah, contohnya keterjadian atau occurrence. Tujuan auditnya transaksi yang dicatat memang ada. Nah, ini dilakukan bisa dengan melihat bukti fisiknya atau bisa dengan konfirmasi kepada pihak lain. Misalkan keberadaan rekening bank. Nah, itu bisa untuk membuktikan keterjadiannya itu bisa konfirmasi kepada banknya. Terus kelengkapan completeness. Completeness tujuan auditnya transaksi yang ada yang terjadi benar-benar telah dicatat. Nah, ini dilakukan dengan wajib pemeriksa pajak itu melihat transaksi yang ada dari akun-akun yang dimiliki oleh wajib pajak. Jadi kelengkapan ini misalnya seluruh penjualan itu mana saja yang diakui sebagai misalkan pendapatan. Jadi kan penjualan misalnya 1 miliar. Nah, itu ada yang cash, ada yang piutang. Terus penjualan 1 miliar itu harus dipastikan bahwa itu memang penjualannya sebesar 1 miliar. Jadi tidak overstated dalam masa atau suatu tahun pajak dan juga tidak understated. Jadi nanti kalau misalkan Mas Mbak itu melakukan pemeriksaan pajak, salah satu item yang juga penting banget dan sering dijadikan modus oleh wajib pajak dalam menghindari pajaknya itu adalah kelengkapan completeness. Jadi penjualan itu dicatat tidak lengkap. Tidak lengkap nanti disembunyikan dalam transaksi yang lain-lain. Jadi banyak sekali ya cara atau modus untuk menyembunyikan penghasilan kena pajak. Terus keakuratan atau akurasi. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Nah, ini
nanti bisa terkait dengan misalkan salah ketik atau dan yang lain. Terus juga terkait dengan tanggalnya, jadi tanggal dan tahunnya. Jadi tidak boleh tahun kejadian di tahun berjalan dicatat di tahun yang berikutnya. Tidak boleh juga kejadian tahun yang lalu dicatat di tahun yang sekarang. Itu seperti itu. Itu mengikuti PSAK. Terus posting dan pengikhtisaran, posting and summarization. Transaksi yang dicatat dimasukkan dalam file induk master file secara tepat dan diikhtisarkan dengan benar. Jadi wajib pajak itu pasti punya. Nah ini, jadi wajib pajak itu pasti punya master file induk, master file atau buku besar. Nah itu pemeriksa pajak harus memastikan harus mengecek bahwa transaksi yang dicatat hariannya itu sampai kemudian dalam buku besar master file itu tepat dan benar. Terus klasifikasi transaksi yang dicatat dengan benar telah diklasifikasi secara tepat. Jadi misalnya ada uang masuk. Nah itu apakah uang masuk itu merupakan misalnya penjualan, jadi penerimaan dari penjualan, atau misalkan dia merupakan penjualan tahun berjalan atau penerimaan penjualan tahun yang lalu. Nah itu harus diklasifikasikan secara tepat. Penetapan waktu timing, tujuan auditnya transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Jadi pajak mengikuti PSAK, yaitu transaksi misalkan di tahun 2020 ya hanya dicatat dan diakui di tahun 2020. Jadi seperti itu. Nah ini tujuan audit terkait saldo akun. Nah, tujuan auditnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Nah, nanti pemeriksa pajak itu harus memeriksa setiap akun. Nah, setiap akun diperiksa terkait eksistensinya. Jadi ada nominal, ada angka, ya itu harus dipastikan memang benar-benar terjadi. Terus juga benar-benar memang ada angkanya, atau bisa juga tidak ada angkanya tapi harus ada penjelasannya. Terus completeness, jumlah yang ada telah dicantumkan. Jadi misalkan ada transaksi ya harus dilaporkan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah nanti kadang-kadang wajib pajak itu bisa menyembunyikan suatu transaksi. Terus keakuratan, jumlah yang tercantum telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Terus klasifikasi, jumlah yang tercantum dalam daftar auditi atau yang diaudit telah diklasifikasikan dengan tepat. Bisa batas atau cut off transaksi yang mendekati tanggal lunasnya telah dicatat pada periode yang tepat. Jadi salah satu hal yang penting dalam pemeriksaan pajak adalah memastikan bahwa cut off ini dipenuhi. Jadi tidak boleh misalkan pemeriksaan pajak dilakukan untuk tahun pajak 2020. Nah, itu tidak boleh ada di situ transaksi yang tahun 2019 dan sebelumnya, atau tidak boleh kejadian di 2020 dicatatnya di tahun 2021. Jadi harus dipastikan, pemeriksa pajak harus memastikan bahwa setiap transaksi telah dicatat pada periode yang tepat.
Terus hubungan yang rinci. Jadi misalnya perusahaan mencatat penjualan sebesar 1 juta. Nah, nanti penjualan 1 juta ini harus rinci apakah dia kredit atau piutang, apakah cash. Nah, kalau yang ada piutang atau campuran, nah, misalkan campuran piutang dan cash, nah itu piutangnya berapa, cashnya berapa. Terus nanti misalkan itu adalah perusahaan dagang, berarti inventory ada yang keluar, nah itu juga harus jelas, harus rinci. Inventorinya yang keluar itu inventory yang bagaimana, sesuai dengan pencatatan inventory yang dianut oleh perusahaan. Seperti itu. Terus nilai yang dapat direalisasi, realizable value. Aset dicantumkan pada jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Nah, pemeriksaan pajak itu mengikuti ketentuan PSAK secara umum. Nah, salah satunya adalah tentang pencatatan aset. Nah, di PSAK itu sekarang ini, kalau dulu kan pencatatan aset itu dilakukan berdasarkan historical value. Jadi misalkan gedung, tanah dan gedung dibeli misalnya 1 miliar. Nah, itu yang dicatat oleh perusahaan. Jadi misalkan perusahaan punya tanah gedung nilainya 1 miliar. Nah, itu yang dicatat sebagai nilai aset tanah dan gedung tersebut. Nah, sama juga pajak itu juga menganut historical value. Nah, tapi sekarang itu kalau tidak salah PSAK itu menganut tanah dan bangunan itu atau aset itu dinilai sebesar harga pasarnya. Nah, kalau harga pasar tanah kan naik terus, jadi nanti tanah dan bangunan itu di catatan perusahaan itu akan mengalami kenaikan. Nah, dari sisi pemeriksa pajak saat ini itu masih mengakui menggunakan historical value, jadi nanti ada selisih antara catatan aset oleh perusahaan dengan oleh pemeriksa pajak. Nah, kalau di pajak itu ketika perusahaan itu akan mencatat aset sebesar nilai pasarnya, itu baru diakui oleh perusahaan baru diakui oleh pajak apabila perusahaan itu melakukan revaluasi aset revaluation yang tata caranya itu diatur oleh ketentuan perpajakan. Nah, itu seperti itu. Terus hak dan kewajiban, right and obligation. Nah, pertanyaannya, bagaimana bila ditemukan ada penjualan yang belum dilaporkan pelakuannya, dan bagaimana kalau ditemukan ada sumbangan yang harus dikoreksi fiskal, ternyata tidak dikoreksi fiskal. Bagaimana bila ditemukan ada penjualan yang belum dilaporkan pelakuannya. Nah, ya kalau misalkan ada penjualan belum dilaporkan pelakuannya. Nah, ini juga harus dikoreksi oleh pemeriksa pajak. Nah, pemeriksa pajak itu dari mana bisa tahu ada penjualan tapi belum dilaporkan pelakuannya. Nah, ini bisa misalkan dari cek inventory. Misalkan dia perusahaan dagang. Nah, kan ada inventory awal, terus ada pembelian inventory, ada inventory akhir, terus ada pengeluaran inventory, inventory-nya dikeluarkan. Nah, kalau misalkan tidak matching, jadi misalkan inventory awal itu misalkan 1 juta unit, terus pembelian misalkan 500 unit, berarti kan inventory akhirnya harusnya 1.500.000 unit, tapi kok dicek satu-satu itu inventory-nya tinggal 1.300.000 unit. Nah, itu berarti ada penjualan 200 unit. Nah, itu kalau misalkan tidak dilaporkan, ya pemeriksa pajak melakukan koreksi. Nah, koreksi penjualan ini bisa juga
dari laporan pihak lain atau laporan buyer. Jadi misalkan wajib pajak yang kita periksa melakukan penjualan, tapi dia nggak mencatat, tapi ada laporan dari wajib pajak lain yang merupakan pembelinya, melaporkan misalkan pembelian ke WP yang kita periksa misalkan 1 juta. Nah itu berarti ada penjualan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak sebesar 1 juta dan kemudian pemeriksa pajak akan melakukan koreksi. Terus bagaimana kalau ditemukan ada sumbangan yang harus dikoreksi fiskal, ternyata tidak dikoreksi fiskal? Ya pemeriksa pajak melakukan koreksi fiskal. Seperti itu. Nah, tujuan audit terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkenaan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Keperluan untuk pemeriksaan pajak. Penyajian dan pengungkapan wajib pajak dalam laporan keuangan penting dipahami oleh pemeriksa pajak untuk dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlakuan akuntansi WP, wajib pajak, dan SPT wajib pajak, sehingga pemeriksa pajak dapat membandingkan perlakuan perpajakan wajib pajak atas pos-pos SPT yang diperiksa dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku untuk melihat penyimpangan atau kepatuhan terhadap ketentuan material perpajakan. Jadi kalau di realnya ini penyajian pengungkapan ya penyajian dan pengungkapan untuk semua akun dari wajib pajak. Jadi misalnya terkait dengan misalnya hubungannya dengan afiliasi, misalnya dia merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan di tempat lain. Nah itu nanti kan misalnya dia itu misalkan dia itu perusahaan perdagangan. Nah dia itu salah satu truk angkutannya misalkan dia menggunakan truk angkutan yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah itu biasanya muncul di penyajian dan pengungkapan. Nah itu ketika seperti itu contohnya itu nanti misalkan perusahaan yang kita periksa, perusahaan anaknya ini menggunakan truk dari perusahaan induknya itu misalkan gratis, jadi hibah gitu. Nah nanti oleh pemeriksa pajaknya itu harus dikoreksi. Jadi dari sisi wajib pajak yang kita periksa itu dia itu mendapatkan manfaat dalam bentuk natura. Nah itu merupakan tambahan penghasilan bagi wajib pajak yang kita periksa. Seperti itu. Terus bukti pemeriksaan, audit evidence. Nah ini secara teori Arens, Elder, dan Beasley memberikan pengertian bukti evidence sebagai berikut. Bahasa Indonesianya apa ya? Bukti adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit itu sudah dicatat sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, kriterianya apa? Kalau di Indonesia ini adalah kriterianya PSAK dan ketentuan perpajakan. Jadi nanti bukti-bukti pemeriksaan itu mengacu kepada ketentuan perpajakan dan kepada PSAK. Bukti pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi standar pelaksanaan pemeriksaan pajaknya untuk bukti pemeriksaan itu adalah bukti yang kompeten yang cukup. Kalau misalkan pada undang-undang pidana yang sering kita baca di berita-berita, itu kan bisa diakui kalau minimal ada 2 alat bukti. Jadi misalkan terjadi pencurian, nah itu si pencuri itu benar-benar bisa disidangkan minimal itu ada 2 alat bukti. Nah kalau cuma 1 alat bukti, itu hakim akan menganggap bahwa itu belum terjadi pencurian. Misalkan benar-benar terjadi pencurian, tapi alat buktinya itu cuma 1. Dan nanti dalam persidangan itu hakim akan menganggap bahwa itu tidak terjadi pencurian. Jadi kejadian pencuriannya itu tidak cukup bukti. Akhirnya dianggap tidak terjadi. Nah kalau di pajak ini bukti pemeriksaan itu tidak tergantung pada jumlah, misalkan harus 2 atau 3, tidak. Jadi bukti pemeriksaan itu syaratnya adalah kompeten dan cukup. Walaupun 1 itu sudah cukup. Kompeten itu maksudnya misalkan satu perusahaan dia memiliki aset misalkan berupa truk. Nah, bukti kompeten kembalikan aset truk ya berupa surat kepemilikan truk. Surat kepemilikan kendaraan dan misalkan STNK. Nah itu bukti kompeten yang cukup. Nah cukup ya misalkan bukti kepemilikan, surat kepemilikan truk dan STNK. Nah itu sudah cukup. Bukti kompeten yang cukup. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Valid, bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. 2, kondisi di mana bukti diperoleh. 3, cara bukti diperoleh. Terus relevan. Relevan adalah bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam program pemeriksaan. Jadi bukti harus valid dan relevan. Relevan ini maksudnya misalnya terjadi suatu penjualan. Nah, bukti yang relevan misalnya bukti berupa telah sudah keluarnya, kalau dia itu perusahaan dagang itu inventory. Nah, itu bukti yang relevan. Terus bukti berupa misalkan faktur penjualan. Nah, itu yang relevan. Tapi yang tidak relevan contohnya misalkan tagihan listrik. Nah, itu bukti yang tidak relevan untuk transaksi penjualan. Terus valid. Nah, valid ini dikaitkan dengan independensi dan kualifikasi sumber. Contohnya itu misalkan bukti tentang misalkan perusahaan sudah melakukan penjualan. Nah, bukti itu misalkan nota penjualan itu misalkan diperoleh dari tukang fotokopian. Nah, itu agak ini ya, maksudnya sumbernya tidak valid seperti itu. Tapi misalkan bukti penjualan itu berupa catatan misalkan yang diperoleh dari buyer, nah itu valid. Terus kondisi di mana bukti diperoleh, jadi tempatnya, berarti tempatnya misalkan perusahaan di Jakarta,
misalkan perusahaan di Jakarta. Nah, terus terkait kondisi di mana bukti diperoleh itu, misalkan bukti itu misalkan bukti itu diperoleh misalkan perusahaan di Jakarta, terus ada catatan dari perusahaan tersebut yang catatannya itu misalkan diperoleh misalkan di luar negeri, misalkan di Arab Saudi. Nah, itu kurang valid terkait dengan kondisi bukti diperoleh, di mana diperoleh, terus cara bukti diperoleh. Nah, di sini ada frase hubungan istimewa. Jadi sebenarnya intinya hubungan istimewa itu hubungan yang membuat wajib pajak itu dia memungkinkan mencatat pendapatan itu under value dan mencatat biaya itu over value. Jadi, nah biasanya hubungan istimewa ini diidentifikasi dengan misalkan kepemilikan saham. Jadi misalkan perusahaan B memiliki sebesar misalkan 50% perusahaan A. Nah, itu sudah dianggap memiliki hubungan istimewa. Selain kepemilikan saham, biasanya juga ini hubungan keluarga antara pemilik. Jadi misalkan perusahaan A dimiliki oleh anak dari perusahaan B. Nah, itu jadi perusahaan B dimiliki oleh orang tua, perusahaan A dimiliki oleh anak. Nah, itu biasanya dianggap sebagai memiliki hubungan istimewa. Nanti akan diperlakukan, jadi otomatis ketika perusahaan A dimiliki anak, perusahaan B dimiliki orang tua, transaksi antara dua perusahaan ini akan dianggap memiliki hubungan istimewa. Nah, nanti akan ditinjau atau dicek secara khusus oleh pemeriksa pajak. Jenis bukti pemeriksaan. Jadi bukti pemeriksaan itu ada 8 jenis. Pemeriksaan fisik, physical examination. Jadi nanti Mas Mbak sebagai pemeriksa pajak itu akan melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan catatan, nah itu merupakan bukti bahwa perusahaan kurang mencatat atau under value dalam mencatat suatu aset. Nah, itu merupakan bukti. Terus konfirmasi. Konfirmasi misalkan perusahaan punya rekening di Bank Mandiri, terus dikonfirmasi, ternyata Bank Mandiri menyatakan bahwa tidak ada rekening tersebut. Nah, itu merupakan bukti yang berupa konfirmasi. Terus dokumentasi. Nah, dokumentasi ini misalkan faktur penjualan, bukti mengenai suatu penjualan, ada faktur penjualan, yaitu jenis bukti pemeriksaan berupa dokumentasi. Terus prosedur analytical procedures. Jadi misalkan pemeriksa pajak melakukan analisis, nah dari analisis itu bisa diketahui bahwa dan diyakini bahwa perusahaan itu misalkan melakukan understate dari penjualannya. Nah, itu bisa merupakan bukti pemeriksaan. Terus wawancara dengan klien, nah itu juga jawaban dari klien itu bisa merupakan bukti. Terus penghitungan kembali, recalculation. Jadi misalkan inventory, jumlah inventory dihitung lagi, dihitung lagi. Jadi misalkan inventory ada di 10 gudang. Terus pemeriksa pajak menghitung lagi di gudang A segini, terus dijumlah kembali. Nah, ternyata misalkan jumlahnya dengan menggunakan Excel ternyata beda dengan yang ada di tertulis yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, itu merupakan bukti pemeriksaan pajak berupa penghitungan kembali. Terus pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang ini contohnya ya seperti itu. Terus observasi atau pengamatan.
oleh pemeriksa pajak. Nah, itu merupakan bukti. Misalkan perusahaan itu melaporkan bahwa dia hanya menjual misalkan kulkas. Kemudian pemeriksa pajak meninjau lokasi, ternyata dia selain menjual kulkas juga menjual misalkan mesin cuci. Nah, itu pengamatan pemeriksa pajak itu merupakan bukti pemeriksaan berupa observasi atau pengamatan. Nah, ini metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan pajak ada di SE Ditjen Pajak nomor 65 tahun 2013. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca lagi oleh Mas Mbak semuanya. Jadi pengetahuan mengenai pendekatan-pendekatan dalam pemeriksaan pajak ini bermanfaat nanti ketika untuk menilai apakah wajib pajak itu sudah melaporkan atau mencatat penghasilannya sesuai dengan kenyataan atau tidak. Biasanya dilakukan kalau laporan yang disampaikan oleh wajib pajak itu tidak bisa dianggap tidak mencerminkan yang sebenarnya. Nah, itu biasanya dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan. Nah, jadi metode pemeriksaan ini ada langsung dan tidak langsung. Nah, kalau yang saya alami itu belum pernah menggunakan tidak langsung. Nah, tidak langsung ini sebenarnya kalau dari sisi misalkan wajib pajak melakukan keberatan banding itu harus hati-hati karena biasanya tidak kuat secara hukum. Nah, kalau dari pengalaman saya itu selalu menggunakan metode langsung, jadi belum pernah menggunakan metode tidak langsung. Jadi secara umum itu pemeriksaan pajak itu umumnya dilakukan melalui metode langsung. Jadi menghitung pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya itu berdasarkan pada buku yang dimiliki oleh wajib pajak, catatan yang dimiliki oleh wajib pajak, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh wajib pajak, dan dokumen lain yang terkait dengan wajib pajak, baik itu dokumen dari misalkan buyer wajib pajak lain atau dari kantor lain atau dari wajib pajak lainnya atau dari pihak lainnya. Jadi berdasarkan pada dokumen. Dan dokumen itu apakah merupakan misalkan menambah pendapatan dari wajib pajak
atau mengurangi biaya dari wajib pajak. Seperti itu. Nah, kalau yang metode tidak langsung ini penting untuk dipelajari juga, tapi dalam pelaksanaannya jarang dilaksanakan. Pos-pos SPT adalah pos-pos dalam SPT atau pos turunannya termasuk lampiran baik SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, ini penggunaan metode tidak langsung berdasarkan SE nomor 65 tahun 2013. Nah, sekarang coba kita lihat SE-nya. Saya share dulu. Nomor 65 2013. Nah, ini surat edaran Dirjen Pajak nomor 65 tahun 2013 tentang penggunaan metode dan teknik pemeriksaan pajak. Nah, metode pemeriksaan terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung diterapkan dalam hal metode langsung tidak bisa diterapkan. Dalam hal pemeriksa pajak hanya menggunakan metode tidak langsung. Dalam hal pemeriksa pajak hanya menggunakan metode tidak langsung, pemeriksa pajak harus memiliki bukti bahwa metode langsung tidak dapat digunakan. Jadi, di sini diatur bahwa metode tidak langsung itu hanya digunakan bila metode langsungnya tidak bisa digunakan. Metode tidak langsung dapat digunakan untuk mendukung penggunaan metode langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah. Metode tidak langsung digunakan oleh pemeriksa pajak terdiri atas pendekatan transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan dana, penghitungan rasio, satuan dan auto volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih. Nah, dalam prakteknya itu metode tidak langsung itu jarang sekali digunakan. Tapi dalam mata kuliah pemeriksaan pajak itu setiap tahun pasti keluar di esainya metode tidak langsung ini. Jadi Mas Mbak itu perlu memahami dengan baik metode tidak langsung karena setiap tahun dia menjadi modus, menjadi objek dari soal esai di UTS maupun kalau dia materinya di UTS berarti soal di UTS, kalau dia materinya di UAS di UAS, karena sekarang di materi UTS nanti keluarnya di UTS. Nah, pemeriksa pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan metode tidak langsung dalam melakukan pemeriksaan pajak.
Uraian dari metode tidak langsung terdapat pada diagram 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran Dirjen Pajak. Nah, teknik pemeriksaan pajak ada 17. Ada pemanfaatan informasi internal atau eksternal DJP, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka-angka, penelusuran angka-angka, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, evaluasi atau rekonsiliasi, permintaan atau keterangan bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran penghitungan matematis, wawancara, uji petik atau sampling, teknik audit berbantuan komputer, TABK, dan atau teknik pemeriksaan lainnya. Nah, sekarang ini teknik pajak ini bisa lebih mudah dilaksanakan nanti kalau misalkan Mas Mbak melakukan pemeriksaan pajak, karena sekarang sistem informasi di DJP udah sangat baik. Dulu pada saat saya itu melakukan pemeriksaan pajak itu, waktu itu sudah ada namanya sistem informasi kepajakan (SIP). Jadi di situ ada sistem informasi, nanti ada misalkan catatan berapa PPh 25 yang sudah di store dan sebagainya. Tapi ternyata itu pada waktu itu tuh tidak bisa digunakan. Jadi bisa saja wajib pajak itu sudah melakukan setoran dan pelaporan PPh 25, tapi di SIP itu bisa tidak muncul. Nah, waktu itu pemeriksaan pajak itu murni dilakukan berdasarkan pada pengecekan manual. Jadi setiap KPP itu waktu itu punya namanya buku yang mencatat setiap wajib pajak itu PPh 25-nya berapa, PPh 21-nya berapa, itu manual dicatat pakai tangan seperti itu. Nah, waktu itu pemeriksaan pajaknya ya salah satunya itu untuk yang informasi internal itu ya berupa buku catatan yang dimiliki oleh KPP. Nah, sekarang ini DJP itu udah sangat baik banget sistem informasinya, bahkan sudah link dengan bea cukai. Jadi misalkan untuk transaksi impor ekspor, jadi misalkan wajib pajak dia ngakunya misalkan melakukan ekspor itu 1 miliar. Nah, nanti tinggal cross check dengan data bea cukai. Nah, bea cukai itu datanya itu udah valid, udah pasti benar. Nah, misalkan bea cukai mencatat ekspor 1 miliar 200 juta, wajib pajak ngakunya 1 miliar. Nah, pasti yang diakui adalah data bea cukai, karena bea cukai itu dia tidak sembarangan dalam menginputnya, jadi udah valid seperti itu. Nah, itu zaman dulu itu tidak bisa seperti itu. Jadi untuk minta data bea cukai itu mungkin dijawab, mungkin enggak. Nah, kalau misalkan dijawab oleh bea cukai, dia punya itu bisa 1 tahun atau berapa lama, keburu waktu pemeriksaannya itu udah habis. Jadi waktu itu agak sulit sekali untuk mendapatkan data dari instansi pemerintah lain. Nah, sekarang itu sudah tidak seperti itu, jadi sudah link, jadi akan sangat lebih mudah bagi pemeriksa pajak, Mas Mbak semuanya, ketika melakukan pemeriksaan pajak pada saat-saat sekarang ini. Terus juga misalkan teknik audit berbantuan komputer. Nah, sekarang ini sudah banyak, juga DJP sudah menyediakannya, jadi bisa digunakan oleh pemeriksa pajak. Nah, sekarang kita lihat lampiran dari SE 65 tahun 2013. Nah, tadi ini tidak ada peringatan bahwa SE ini sudah tidak berlaku, berarti SE ini masih berlaku. Nah,
sepanjang yang saya ketahui data dari Ortek ini update. Jadi kalau misalkan dia nyatakan masih berlaku, ya ini berarti masih berlaku SE nomor 65 tahun 2013. Nah, sekarang kita baca lampiran SE nomor 65 tahun 2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Nah, ini langsung ke, nah jadi ini lampiran ini perlu Mas Mbak semuanya baca berulang-ulang karena nanti ini hampir pasti itu keluar di, terutama yang ini lampiran yang metode tidak langsung dalam pemeriksaan pajak. Nah, metode tidak langsung yang digunakan oleh pemeriksa pajak harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, apabila pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan WPOP orang pribadi dan hanya mendapatkan bukti berupa catatan kas dan bank, namun tidak lengkap dan tidak dapat diandalkan, maka pemeriksa pajak dapat menggunakan pendekatan penghitungan biaya hidup. Pemeriksa pajak harus mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung penghitungan biaya hidup tersebut, di mana bukti kompeten yang cukup dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pemeriksaan wawancara, konfirmasi, dan lain-lain. Jadi wawancara misalkan wawancara kepada PP bersangkutan. Apabila pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan transaksi tunai dan bank, maka pemeriksa pajak harus memperoleh bukti kompeten yang cukup berupa rekening bank dan atau buku kas. Rekening bank dan buku kas, baik yang diperoleh dari WP maupun dari pihak bank. Bukti tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang ada. Nah, bukti rekening bank ini bisa nanti pemeriksa pajak melakukan konfirmasi, jadi menanyakan rekening apakah WP ini punya rekening di bank, seperti itu. Terus menanyakan besarnya berapa, seperti itu. Bisa juga nanti meminta rekening korannya. Kalau rekan bank tabungan biasa itu biasanya itu tidak rinci, jadi dia itu ada yang transaksi yang diakumulasi. Kalau tabungan biasa, jadi kalau misalkan pemeriksa pajak memperoleh bukti berupa buku tabungan, itu biasanya akan mengalami kesulitan dalam melihat rinciannya. Tapi kalau misalkan WP-nya itu punya buku rekening koran, nah itu rekening koran itu benar-benar rinci, tidak terakumulasi. Jadi item per item itu akan tercatat, akan terprint, nah nanti bisa di otak-otik oleh pemeriksa pajak, misalkan dihitung-hitung, dipilih-pilih mana yang merupakan penghasilan, mana yang merupakan biaya, seperti itu. Nah, uraian dari masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini. Nah, ini seperti ini, sebenarnya ini logika aja. Nah, tadi yang dijelaskan di sini ini adalah pendekatan penghitungan biaya hidup. Contohnya yang pendekatan penghitungan biaya hidup. Nah, ini biasanya sering keluar di UTS. Nah, biaya hidup ini, jadi misalkan wajib pajak OP. Jadi gini, sebenarnya
wajib pajak OP itu ada dua. Wajib pajak yang melakukan pembukuan dan wajib pajak yang melakukan pencatatan. Nah, kalau untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan, itu sebenarnya cukup data berupa omset. Jadi, kalau misalkan wajib pajak itu merupakan wajib pajak pencatatan, dia punya catatan omset setahun misalnya, itu sudah cukup dikalikan dengan norma, akan ketemu PPh-nya. Seperti itu. Jadi, tidak perlu data yang lain. Tapi kalau misalkan dia wajib pajak orang pribadi, tapi di kewajiban pajakannya dia wajib melakukan pembukuan, terus karena dia wajib melakukan pembukuan, maka hitung-hitungan pajaknya adalah harus ada laba kena pajak, penghasilan kena pajak yang berupa laba bersih kena pajak. Nah, untuk mendapatkan laba bersih kan ada namanya laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ada pendapatan-pendapatan, terus ada biaya-biaya. Nah, sekarang masalahnya adalah bila ada wajib pajak orang pribadi yang berkewajiban melakukan pembukuan, tapi dia tidak melakukan pembukuan secara seharusnya atau secara layak. Nah, terus bagaimana menghitungnya, menghitung PPh-nya? Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan penghitungan biaya hidup. Nah, biaya hidup nanti itu, jadi misalkan untuk catatan omsetnya tidak ada masalah, jadi pendapatannya itu bisa, datanya bisa diperoleh dengan cukup. Nah, terus misalkan masalahnya bagaimana untuk menghitung biayanya. Nah, itu biayanya itu untuk menghitung biayanya, karena dia itu tidak, misalkan catatannya tidak lengkap, tidak bisa dipercaya, nah itu dengan pendekatan penghitungan biaya hidup. Nah, biaya hidup itu berarti nanti dicari konsumsinya berapa, transportasinya berapa, pendidikan, kesehatan, rekreasi, gaya hidup, sumber olahraga, dan lain-lainnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Terus misalnya pendekatan rasio. Jadi pendekatan rasio sebaiknya digunakan dalam kondisi terdapat data yang dapat digunakan sebagai pembanding dan atau penghitungan rasio baik dari DJP, WP maupun dari pihak lain. Terus kegiatan usaha WP dapat dibandingkan dengan rasio yang diperoleh. Pendekatan ini merupakan cara untuk menguji dan menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba bruto, laba bersih, ataupun penghasilan bruto secara keseluruhan dengan cara mengalihkan basis data dengan persentase atau rasio-rasio pembanding. Demikian pula dengan objek-objek atau pos-pos SPT lainnya. Basis data adalah data awal yang dimiliki oleh pemeriksa pajak, baik yang berasal dari internal WP, tahun pajak yang sedang diperiksa, atau tahun pajak yang lain, maupun yang berasal dari pihak eksternal, misalnya peraturan perpajakan yang mengatur mengenai benchmarking, publikasi komersial, hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Nah, dalam melakukan perbandingan internal atau eksternal, pemeriksa pajak harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesepadanan, misalnya A, karakteristik barang dan jasa yang dijual, B, luas dan besarnya kegiatan usaha, skala usaha, C, letak geografi usaha, kondisi ekonomi dan atau strategi bisnis yang meliputi umur perusahaan dan aktivitas perluasan atau ekspansi. Jadi misalkan kan sebelumnya sudah disampaikan bahwa pendekatan tidak langsung ini digunakan ketika pemeriksa pajak tidak bisa melakukan pendekatan langsung. Nah, pendekatan langsung kan berupa menghitung akun-akun secara rinci dalam dokumen wajib pajak, dalam buku besar atau dalam
buku yang lain. Nah, ketika itu tidak bisa dilakukan, metode langsung tidak bisa digunakan, maka menggunakan metode tidak langsung. Nah, contohnya misalkan rasio. Jadi misalkan wajib pajak badan, tapi cuma diperoleh datanya adanya itu misalkan cuma data omset. Nah, itu bagaimana menghitung laba kena pajak. Nah, itu nanti bisa menggunakan rasio. Jadi misalkan wajib pajak badan berupa perusahaan transportasi darat, perusahaan bis. Nah, dia cuma punya catatan omset, nggak ada sama sekali catatan biaya-biayanya. Nah, nanti pemeriksa pajak bisa menggunakan rasio. Jadi perusahaan-perusahaan bis lain itu laba bersihnya itu berapa sih dari persentasenya dari omset. Misalkan ketemu laba bersih itu perusahaan-perusahaan yang lain itu rata-rata misalkan 2% dari omset. Nanti berarti laba kena pajaknya atau laba bersihnya itu dihitung 2% kali omset. Misalkan omsetnya 1 miliar, 2% kali 1 miliar berarti 20 juta. Nah, itu laba bersihnya. Nah, itu yang digunakan sebagai laba kena pajak. Seperti itu. Itu rasio. Seperti itu. Nanti bisa untuk contoh-contohnya saya belum sebenarnya untuk ini lebih mudah difahami kalau ada contoh-contoh angkanya. Nah, nanti akan saya coba membuat contoh berupa angka yang realnya, tapi sekarang belum ada. Ada pertanyaan? Ini kalau di layar Mas Mbak semuanya, yang kelihatan apa? Slide presentasi. Kayaknya sementara ini saya buka ini deh, kalau ada pertanyaan atau opini atau apa? Izin bertanya, Pak. Iya, boleh. Terkait asersi manajemen dan tujuan audit tadi, Pak. Apakah dalam suatu pemeriksaan pajak 3 jenis asersi atau yang menjadi tujuan audit itu diperiksa secara komprehensif semuanya atau tergantung dari kebijakan fungsional pemeriksanya sendiri mana yang dianggap penting? Itu saja. Ya, jawabannya dilakukan semuanya. Asersinya dilakukan semuanya. Jadi asersi ini sebenarnya kan catatan yang dibikin oleh manajemen. Tujuannya untuk menjelaskan hal-hal lain tentang laporan keuangan yang belum ada di laporan keuangannya. Jadi misalkan tentang kelas transaksi, terus tentang saldo akun, penyajian dan pengungkapan. Nah, ini kan di laporan laba rugi nggak ada, terus di neraca nggak ada. Nah, adanya di catatan atas laporan keuangan. Nah, atau di asersi manajemen. Nah, disitulah asersi manajemen itu muncul. Nah, pemeriksa pajak itu yang dilakukan pemeriksa pajak kan pertama membaca asersi manajemen dari wajib pajak, dibaca, difahami. Nah, itu kemudian digunakan sebagai panduan dalam
melakukan pemeriksaan pajak. Nah, itu asersinya ini yang disampaikan oleh wajib pajak dibaca semuanya oleh pemeriksa pajak dan semuanya digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan pajak. Jadi semuanya semua asersi manajemen ini dibaca oleh pemeriksa pajak dan semuanya digunakan sebagai acuan oleh pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajaknya. Ada yang lain? Itu. Oh iya, mungkin ini ya. Jadi dulu nah nanti untuk yang terkait contoh-contoh angkanya untuk metode lain dalam pemeriksaan pajak ini nanti saya coba carikan contoh-contoh yang ada angkanya biar lebih mudah dipahami. Nah, terus sementara ini Mas Mbak bisa baca-baca di SE yang tadi, SE 65 tahun 2013 plus di slide-nya. Nah, jadi dulu itu beberapa tahun yang lalu itu saya sempat senang melihat di YouTube itu dan di radio motivasi dari motivator. Jadi kayak misalkan kayak Tung Desem Waringin, terus kayak itu yang Jamil yang dia mengeluarkan buku Kubikal, terus motivator seperti itu. Nah, waktu itu ada motivator ibu-ibu yang dia itu merupakan agen asuransi. Nah, dia itu sangat sukses menjadi agen asuransi. Dia berhasil menjadi nomor 1 se-Indonesia. Jadi mungkin nomor 1-nya dalam hal perolehan preminya kali ya. Jadi dia itu bisa menjadi agen asuransi dengan prestasi berupa mencapai penerimaan atau rekrutmen klien asuransi yang sangat tinggi. Nah, terus dia saking tingginya prestasi yang dia capai itu sampai perusahaan asuransi yang tempat dia bekerja itu menawarinya untuk menjadi pegawai tetap, tapi dia nggak mau karena kalau menjadi pegawai tetap kan harus berangkat pagi pulang sore, terikat oleh waktu, sementara kalau misalkan freelance agen asuransi kan bebas, tidak terikat waktu. Nah, dia sering menjadi pembicara. Nah, kan kalau di HRD itu di bagian-bagian kepegawaian SDM itu salah satu cara untuk meningkatkan performa kinerja kan kalau misalkan ada pegawai yang dia itu kinerjanya paling bagus, itu pegawai tersebut tuh akan dicari tahu dia itu kenapa bisa kinerjanya bagus, apa yang dia lakukan. Nah, terus nanti itu diterapkan kepada pegawai yang lain sehingga harapannya pegawai yang lain itu akan mengikuti prestasi yang dimiliki oleh pegawai yang sudah berprestasi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, si agen asuransi yang sukses banget ini ibu-ibu itu menyatakan bahwa untuk menjadi seorang agen asuransi itu harus ramah. Jadi sering tersenyum, terus
aktif dalam melakukan komunikasi. Jadi tidak boleh ketika berkomunikasi itu menunggu orang lain yang bertanya, tapi kita harus aktif bertanya kepada orang lain. Terus harus tulus. Jadi tidak boleh ketika kita komunikasi dengan orang lain itu kemudian langsung meminta kepada atau menyampaikan, misalkan Pak, Bu, ikut asuransi dong. Nah itu tidak boleh seperti itu, tapi biar keinginan seperti itu muncul dari orang lain tersebut. Jadi ramah, terus aktif dalam melakukan komunikasi, terus berusaha memberikan bantuan atau komunikasi secara tulus. Nah kemudian kan waktu itu ada pendengar yang nanya, nah bagaimana kalau misalkan orang yang kebiasaannya itu berbeda. Jadi misalkan kebiasaannya sehari-hari itu saya itu misalkan tidak bisa tersenyum. Jadi misalkan mukanya itu dari sononya misalkan kebiasaannya itu mukanya murung. Nah itu gimana? Nah si ibu ini bercerita bahwa ya harus dirubah. Jadi harus dirubah walaupun misalkan awal-awalnya itu misalkan pura-pura aja, jadi pura-pura tersenyum atau pura-pura ramah. Tapi si ibu itu menyatakan bahwa seorang agen asuransi sebagai profesi itu ya sifat dasarnya atau basic karakteristiknya itu ya harus banyak senyum, aktif komunikasi, terus tulus, ringan tangan untuk membantu seperti itu. Apapun latar belakang dari agen asuransi tersebut, misalkan walaupun dia dari suku mana, atau dia latar belakangnya seperti itu. Jadi, nah dari situ bisa diketahui bahwa kemudian saya melihat bahwa setiap profesi itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi seperti polisi misalkan, Mas Mbak semuanya misalkan, Mas Mbak ada yang Mbak di sini ada yang misalkan rame, suka ketawa, terus menjadi polisi. Nah, kan walaupun mungkin Mbak ini aslinya misalkan rame, ketawa, suka ceria, tapi ketika menjadi polisi kan tidak boleh, harus menunjukkan wibawanya, tidak boleh terlalu banyak ketawa. Jadi intinya setiap profesi itu harus ada karakter tertentu untuk bisa menjalankan profesinya dengan baik. Nah, salah satunya itu profesi pemeriksa pajak. Nah, menurut opini saya, pemeriksa pajak itu bisa berhasil dalam melakukan pemeriksaan pajaknya, mencari temuan-temuannya itu kalau di awal itu memiliki prejudice. Jadi ketika akan melakukan pemeriksaan itu, pemeriksa pajak harus berpikiran bahwa wajib pajak ini pasti memiliki kekurangan bayar. Jadi wajib pajak ini tidak mungkin tidak memiliki kesalahan dalam misalkan penghitungannya atau pelaporannya. Bisa aja kesalahan itu misalkan tidak disengaja, tapi pemeriksa pajak itu kalau menurut saya itu idealnya itu memiliki prejudice di depannya bahwa tidak ada wajib pajak yang 100% itu melakukan pencatatan secara benar dan pelaporan secara benar. Nah, kalau misalkan pemeriksa pajak itu di depannya itu berpikiran bahwa wah kayaknya wajib pajak ini sudah menyampaikan penghitungan secara benar dan pelaporan secara benar. Nah itu berdasarkan pengalaman berdiskusi dengan teman-teman itu, nanti pemeriksa pajak akan kesulitan ketika akan mencari temuan-temuan atau mencari atau mengecek akun-akun ketika pemeriksa pajak itu dari awal berpikiran bahwa wajib pajak ini sudah melakukan pencatatan dan pelaporan secara benar. Nah, prejudice ini bukan berarti bahwa, atau prasangka ini bukan berarti bahwa wajib pajak harus
pemeriksa pajak harus dalam sehari berkarakter memiliki prasangka buruk, tapi semata-mata hanya untuk tujuan profesionalitas pekerjaannya aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Mas Mbak nanti sebagai pemeriksa pajak, Mas Mbak itu mungkin dalam sehari-hari mungkin ya harus selalu berprasangka positif pada orang lain. Tapi ketika akan melakukan pemeriksaan pajak, Mas Mbak itu harus berasumsi bahwa wajib pajak ini pasti ada kekurangan dalam penghitungannya maupun pelaporannya, sehingga pasti ada koreksi. Nah, kalau misalkan Mas Mbak ini sudah meyakini bahwa pemeriksa wajib pajak yang akan diperiksa ini memiliki kelemahan dalam penghitungan dan pencatatan, dan pasti ada koreksinya, maka nanti wajib pajak maka nanti Mas Mbak sebagai pemeriksa pajak akan lebih mudah menemukan item-item yang perlu dikoreksi seperti itu. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Ini kan terkait asersi manajemen untuk pemeriksaan. Sementara kita juga udah belajar kemarin di mata kuliah AKSK untuk audit juga menggunakan asersi ini. Nah, apakah boleh pemeriksa itu mengandalkan aja laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, karena pasti sudah menguji ketiga asersi ini juga untuk menghemat kos pemeriksaan? Ya, jawabannya asersi yang dilakukan oleh financial auditor itu harus, kalau misalkan ada ya, pemeriksa pajak itu mendapatkan laporannya, harus digunakan. Jadi asersi yang dilakukan oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, auditor publik itu harus digunakan sebagai informasi oleh pemeriksa pajak. Nah, tapi tidak sepenuhnya. Jadi digunakan sebagai dasar informasi, sebagai informasi dan digunakan, iya, tapi tidak sepenuhnya, karena asersi yang dipakai oleh kantor akuntan publik atau yang disusun oleh kantor akuntan publik itu kan dia dasarnya semata-mata pada PSAK. Nah, sementara pemeriksa pajak itu dia selain mendasarkan pada PSAK juga mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi contohnya misalkan tentang valuasi aset. Kalau misalkan di PSAK kan setiap tahun aset dari perusahaan kan dicatat menggunakan nilai pasarnya. Jadi setiap tahun mungkin bisa berubah, dan itu sah-sah saja menurut PSAK dan juga nanti sah-sah saja menurut opini dari akuntan publik. Tapi kalau dari pemeriksa pajak kan nggak boleh. Pemeriksa pajak itu kan nilai aset itu sekarang ini masih berdasarkan, kalau tidak salah ya, masih berdasarkan pada historical value. Nah, historical value yang dicatat oleh wajib pajak di laporan keuangannya itu bisa berubah menjadi sesuai dengan nilai pasar, tapi melalui prosedur yang namanya evaluasi aset. Nah, prosedur evaluasi aset ini merupakan prosedur yang ada step-stepnya. Jadi ada langkah-langkah. Jadi misalkan pertama memberitahukan kepada DJP, terus nanti menyampaikan laporan berapa aset sebelumnya, terus berapa aset setelah revaluasi, terus kenaikannya itu, selisihnya itu nanti akan dikenai pajak. Nah, pajaknya harus distorkan dan dilaporkan. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada perbedaan antara PSAK dan ketentuan perpajakan. Nah, oleh karena itu pemeriksa pajak tidak semata-mata 100% mengandalkan pada asersi yang disusun oleh kantor akuntan publik. Tapi kalau misalkan pemeriksa pajak mendapatkan asersi yang disusun oleh kantor akuntan publik, itu harus dipakai, digunakan. Karena kan pemeriksa pajak juga mendasarkan pada PSAK ketika melakukan pengecekan atau penghitungan pada akun-akun laporan keuangan wajib pajak. Jadi seperti itu. Jadi
asersi yang disusun oleh kantor akuntan publik itu kalau misalkan laporannya diperoleh oleh pemeriksa pajak itu sangat baik dan harus digunakan oleh pemeriksa pajak sebagai informasi, tapi tidak mendasarkan 100% pada asersi yang disusun oleh kantor akuntan publik. Jadi pemeriksa pajak tetap harus mendasarkan pada ketentuan perpajakan dan juga PSAK seperti itu. Ada yang lain? Nah, kalau nggak ada, nah kita coba memanfaatkan ini ya apa breakout room. Nah nanti topik yang kita nanti Mas Mbak diskusikan itu bagusnya apa ya? Ini aja kali ya. Ini aja. Nah, topik yang lain nggak? Kalau nggak ada, nah ini masih ada sisa sedikit. Kita diskusi bentuk ini ya, bikin kelompok diskusi. Nanti Mas Mbak diskusi mengenai asersi manajemen dan metode pemeriksaan pajak. Itu 30, 29, 77.